Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini untuk anak-anak level 3? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah bertemu kembali bersama Fadeva. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tolong menolong. Nah, sebelum kita ke materi, Fadeva akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti tolong menolong. Dan yang kedua, siswa mampu mempraktikkan sikap tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semua, ada yang tahu apa arti tolong menolong? Nah, betul sekali. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban maupun kesulitan orang lain dalam melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Nah, pertolongan itu bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Nah, teman-temanku semua, tujuan menolong yaitu untuk meringankan kesulitan orang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dan juga menolong orang lain. Nah, teman-temanku semua, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Karena sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh orang tersebut. Nah, teman-temanku semua, kita simak bersama-sama ya cara menolong orang lain. Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Dan yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Tolong menolong banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Keempat, kita akan memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya adalah berikut adalah contoh tolong menolong. Yaitu yang pertama itu ada tolong menolong di rumah. Yang pertama, membantu ibu mencuci piring. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Dan yang ketiga, membantu ayah mencuci kendaraan. Dan contoh tolong menolong di sekolah, yang pertama, membantu teman yang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru, dan yang ketiga, menolong teman yang terjatuh, dan masih banyak yang lainnya. Contoh selanjutnya yaitu ada contoh tolong menolong di masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam, dan yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Nah, baik teman-temanku semua, jadi tolong menolong harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan latar belakang.
Islam mengajarkan untuk menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang besarnya pahala menolong binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang laki-laki berjalan dalam sebuah perjalanan, dia merasa sangat kehausan. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Dia turun ke sumur itu, lalu minum dan setelah itu keluar. Saat itu, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat debu karena sangat kehausan. Si lelaki itu berkata, "Anjing ini sangat kehausan, sebagaimana yang telah aku rasakan." Lalu dia turun lagi ke sumur, dia memenuhi salah satu sepatunya dengan air, lalu dia menggigitnya dengan mulutnya sehingga bisa naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan orang tersebut dan mengampuni dosanya. Jadi, hukum menolong orang lain atau menolong makhluk hidup lainnya dalam Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolong engkau semua atas kebaikan dan ketakwaan." Nah, teman-temanku semua, jadi untuk tugas hari ini kalian bisa buka di buku tematik halaman 87. Kalian bisa dibaca dan dipahami, lalu mengerjakan soal yang ada di buku tersebut. Tuliskan hukum menolong orang lain dalam Islam pada kolom di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.